Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman yang sedang heboh tentang suatu wabah yang disebut dalam bahasa Arab ta'un. Itu wabah virus corona yang sedang menimpa belahan bumi di kota yang sangat cukup besar, yaitu kota Wuhan di Cina Tengah. Sehingga dengan begitu perkembangan yang sangat luar biasa, sehingga dalam beberapa minggu sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia, bahkan katanya sekitar 25 negara sudah kemasukan. Sehingga kalau tidak bisa dicegah, kata sebagian peneliti, virus ini perkembangannya yang begitu cepat, bahkan akan mengepung seluruh planet yang bernama planet bumi ini. Kemudian muncullah dari kalangan orang-orang Islam yang bertanya kepada kita, sesungguhnya virus corona ini yang disebut dengan ta'un dalam bahasa Arabnya, wabah ataupun ta'un ini, sesungguhnya adab atau apa sih sebenarnya? Ternyata kalau kita buka lembaran-lembaran hadis Nabi Muhammad SAW, lembaran-lembaran sejarah Islam, ternyata ta'un dengan berbagai macam jenis dan namanya, karena setiap zaman tentunya akan berbeda, setiap tempat akan berbeda. Ternyata di zaman Nabi pun pernah terjadi. Di zaman Umar bin Khattab pun di Syam pernah terjadi. Bahkan sempat memakan korban 20-25 ribu manusia di zaman itu, yang manusianya tidak sebanyak hari ini. Dan juga di zaman Abdullah bin Zubair, katanya dalam riwayat juga pernah menimpa orang-orang Mekah yang ribuan orang meninggal dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala atau apa? Jika kita melihat satu di antara hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kitab Tib, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah memberitahukan para sahabat yang lain bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ta'un ini. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ta'un ini adalah suatu makhluk yang yab'atsallahu ila ibadihi, yang akan diutus, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya sebagai azab bagi mereka. Sebagai azab bagi mereka. Tetapi dalam hadis Nabi Muhammad juga dalam teks yang lain bahwa ta'un ini, wabah apapun nama virusnya, apapun nama tempatnya kejadian virus tersebut, juga dianggap oleh Nabi Muhammad SAW innaha rahmatal lil mu'minin, bahwa ta'un ini, wabah ini juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa musibah malapetaka, wabah ini bil khusus, apapun namanya, mau corona atau yang apapun namanya, itu akan menjadi sebuah azab. Menjadi sebuah azab bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi pendosa, bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingkar bahkan menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ianya akan menjadi rahmat, kesempatan bagi sebagian orang-orang beriman kepada Allah akan mendapatkan pahala syuhada pada hari kiamat. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi sabar, berada di tempatnya sebagaimana arahan Nabi kita Muhammad SAW, justru menjadi rahmat bagi seorang mukmin, karena dia jika wafat dalam kondisi sabir muhtasiban, sabar dan berharap pahala dari Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala syahid. Bahkan dalam riwayat yang sahih juga, pada hari kiamat nanti orang-orang yang sabar dalam menghadapi kematian ta'un ini, maka diberikan gelar sebagai syuhada, sebagai gelar seorang syuhada. Sehingga sebagian dikatakan kepada malaikat, ungduru, lihatlah mereka. Jika mereka memang orang yang mati syahid, tentunya ada tandanya. Apa tandanya? Akan ada dalam badannya itu bekas luka-luka peperangan, dan mengalir di lukanya tersebut darah yang berbau merah, tetapi baunya bau misk, bau kasturi. Maka dilihat oleh para malaikat, ternyata malaikat mendapatkan orang-orang yang meninggal karena ta'un, sabar muhtasiban karena Allah Ta'ala, mendapatkan pada badannya dipenuhi dengan apa? Dengan luka-luka yang mengalir darahnya merah, tetapi dia berbau kasturi. Subhanallah. Ini kesempatan bagi orang-orang Islam. Maka kabar gembira, busyra bagi orang-orang mukmin yang tinggal di tempat tersebut, muhtasiban wa sabiran ilallah, mengharap ridha Allah, mengharap surganya Allah, pahala Allah, dan janji Allah mati syahid, sabar dengannya. Maka ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Maka pantaslah kalau Nabi kita mengatakan rahmatal lil mu'minin, ja'alallahu rahmatal lil mu'minin, Allah menjadikan ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Nah, sebaliknya bagi orang yang kafir, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Rasulnya adalah adab. Kemudian bertanya, kenapa jadi adab? Apa sebabnya? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, disahihkan oleh beliau dan disepakati kesahihannya juga oleh Imam Dahabi, Nabi Muhammad SAW pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya ma'syaral muhajirin. Khamsun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idab tulitum wa a'udzubillah an tudrikuhunna. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, satu ketika kami sedang duduk bersama sahabat yang lain para muhajirin, tiba-tiba datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idab tulitum bihinna, ada 5 perkara yang jika kalian diuji dengannya, yang kalian akan ditimpakan kepadanya, a'udzubillah an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menjumpai perkara yang 5 tersebut. Satu di antara yang lainnya adalah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tudhir fahisyah fi qaumin qad, tidaklah nampak, tidaklah tersebar fahisyah pada satu kaum, hatta yu'lin, bahkan itu dilakukan dengan terang-terangan, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka apa? Ta'un akan menimpa mereka. Ta'un wal auja allati lam takun madat min qablihim. Yaitu selain ta'un juga ada penyakit yang akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka yang belum pernah ditimpakan oleh orang yang sebelum mereka. Nah, fahisyah ini oleh sebagian ulama kalau dilihat dari banyak ayat dan ahadis, banyak cenderung kepada makna zina. Zina dengan segala turunannya. Zina seksual, zina homoseksual, zina lesbian dan sebagainya, semakin besar fahisyahnya zina ini, semakin besar pula azab dari Allah Ta'ala. Berapa banyak orang melakukan ini tertimpa penyakit yang tidak ada obatnya, seperti virus HIV dan sebagainya. Ini semua adalah janji Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan fahisyah ini adalah sesuatu yang melampaui batas, baik perbuatan atau perkataan, yang di luar nalar, di luar batasan kenormalan manusia, kewajaran manusia. Nah, kita lihat orang-orang yang terkena virus ternyata setelah diteliti dan diteliti, itu rata-rata orang-orang yang memakan dan mengonsumsi dan menjual makanan yang di luar nalar manusia, memakan hewan-hewan yang secara dohir pun sudah menjijikkan, makan kelelawar, karena memang katanya virus ini muncul di kelelawar tapi nggak bisa langsung ke manusia, nempel dulu ke ulal korba, mereka makan ini semuanya. Jadi ini makanan-makanan yang di luar nalar manusia. Tikus dimakan, ya kan? Subhanallah. Ular dimakan, ini dimakan, itu dimakan. Ini semua ternyata menyebabkan terjadinya virus. Maka sesungguhnya manusia itu yang merusak, yang mendatangkan penyakit itu pada diri mereka. Maka dari situlah nampak betul hikmah dari para syariat. Kenapa Allah mengharamkan perkara-perkara ini? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak ada kecuali ada hikmah yang besar di dalamnya. Karena itulah ma'asal muslimin, kesimpulannya adalah bahwa virus apapun bentuknya, mau virus-virus yang terjadi yang dahulu apa yang sekarang, yang sedang menimpa saudara kita atau teman-teman kita sebagiannya, kaum muslimin juga ada di dalamnya, di kota yang namanya Wuhan dan sekitarnya, yang menyebabkan sekitar 14 kota diisolasi, 48 juta manusia diisolasi dari kota mereka, nggak boleh kemana-mana. Itu bisa menjadi azab bagi orang yang tidak beriman, teguran bagi mereka, Allah datangkan penyakit yang menggoyang kekuatan mereka, yang menggoyang eksistensi negara tersebut. Apalagi ditambah sebelumnya dengan sombongnya pemimpinnya mengatakan negara kami tidak ada satupun yang mampu menggoyah kekuatan kami. Allah hanya kirim satu makhluk kepada makhluk Allah. Virus itu makhluk Allah. Ternyata sudah gelabakan muslimin. Ini persis yang terjadi yang menimpa Ya'juj dan Ma'juj kelak di akhir zaman, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, kami telah mengalahkan penduduk bumi, kami telah mengalahkan penduduk langit. Kemudian Allah kirim satu makhluk kecil yang menimpa, yang mengenai leher-leher mereka. Mereka mati dalam seketika. Dunia dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj, walaupun kemudian dibuang oleh Allah melalui burung-burung yang begitu besar. Dan itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka virus ini merupakan rahmat bagi yang beriman, dan ianya adab bagi Allah, adab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa faqana wa iyyakum. Assalamualaikum.